Bab 3. Pengorbanan Nelson. Setelah melewati siang dengan resah, akhirnya sore pun datang. Tak mau menunda waktu lagi, Aura segera menyiapkan peralatan lukis yang Nelson berikan usai sarapan. Rasanya ia sudah tak sabar untuk dapat melarikan diri dari istana Vincent. 100 meter, itulah jarak yang ia minta pada Nelson. Meskipun tak terlalu jauh, Nelson memberinya seekor kuda. Tujuan pria itu sebenarnya baik. Ia tak ingin Aura merasa lelah dengan berjalan kaki. Tetapi tidak dengan pikiran Aura, ia justru merasa Nelson sangatlah bodoh. Dengan menunggangi kuda, itu akan lebih mudah melarikan diri dari istana Vincent. Sudah lebih dari 100 meter Aura menempuh perjalanan. Tetapi ia tidak menghentikan kuda yang ditungganginya. Bahkan, lari kuda semakin cepat hingga jauh meninggalkan istana. Nelson yang mengawasi dari jauh merasa heran mengapa Aura tidak berhenti. Ia pun tersadar bahwa Aura telah melarikan diri dari istananya. Tak banyak membuang waktu, Nelson segera mengutus pasukan untuk mencari Aura. Pria itu sungguh tak ingin Aura pergi. Aura terus memacu kudanya hingga melesat bagai angin. Tetapi, tiba-tiba ia menarik tali kekang kuda dan berhenti di suatu tempat yang terletak di perbatasan kekuasaan Vincent dan Wallman. Saat melihat tempat itu, ia langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Danau itu begitu luas, indah, dan jernih hingga membuat matanya tak berkedip. Tak mau menyia-nyiakan pemandangan seindah ini. Ia pun segera mengabadikannya di atas kanvas. Suara percikan air, kicauan burung, teduhnya pepohonan pinus dan embusan angin yang begitu sejuk membuat hatinya terasa damai. Namun, yang lebih membuatnya jatuh hati pada danau itu adalah warna air yang terlihat keemasan saat mentari memantulkan sinarnya ke permukaan air. Ketika Aura hampir menyelesaikan lukisannya, malah petaka besar datang menerpa. 10 prajurit mengepungnya dengan tombak teracung. Pakaian yang mereka kenakan mengingatkan Aura pada pria sangar dan kawanannya yang ia temui sebelum akhirnya ia tertangkap oleh pasukan Vincent. Apakah mereka pasukan dari kerajaan Wallman? Jika benar, itu berarti aku akan merasakan lagi tinggal di penjara jahanam. Pikirnya cemas. Tangkap dan bawa dia ke hadapan Pangeran Delfino. Perintah salah satu prajurit itu. Lepaskan aku, seru Aura. Ia berontak, mencoba melepaskan diri dari genggaman erat salah satu prajurit itu, tetapi tak ada yang peduli. Mereka semuanya tertawa sepanjang perjalanan menuju istana Wallman. Nelson dan pasukannya datang tepat waktu dan segera menghentikan kereta kuda yang membawa Aura pergi. Lepaskan wanita itu, seru Nelson penuh kemarahan. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan menghabisi ke-10 prajurit Wallman itu. Bagai singa kelaparan, pasukan Vincent dengan ganas menyerang pasukan Wallman. Mereka merobek-robek tubuh pasukan Wallman dengan pedang tajam. Salah satu prajurit Wallman yang masih selamat segera meniupkan trompet perang. Ia berharap bantuan segera datang. Suara trompet yang berbunyi tak jauh dari istana Wallman itu pun terdengar oleh Pangeran Delfino. Pangeran itu begitu marah saat mengetahui pasukannya diserang oleh pasukan Vincent. Dengan penuh emosi, ia memberikan perintah kepada Jenderal Matt agar mengerahkan pasukan untuk menyerang balik. Delfino dan ratusan prajuritnya bergerak menuju lokasi perang. Melihat pasukan Wallman datang menyerang, Nelson tak merasa takut sedikit pun meski ia sadar pasukan yang ia bawa tidak sebanyak pasukan Wallman. Aura, lari dan bersembunyilah. Jangan sampai mereka menangkapmu. Perintah Nelson yang mencoba melindungi Aura. Lalu bagaimana denganmu? Pergilah. Jangan pedulikan aku. Dengan kaki gemetar menahan rasa takut, Aura berlari untuk menghindari peperangan yang akan segera terjadi. Ia bersembunyi di balik batu besar, sehingga tak ada satupun yang dapat mengetahui keberadaannya. Kedua pasukan kerajaan itu saling menatap beringas. Pedang telah dihunuskan dan siap menebas musuh di hadapan mereka. Anak panah dibidikan tepat di jantung musuh, mata tombak dihujamkan ke udara dan bola api siap diledakkan. Suara keras bunyi trompet dan genderang perang yang membahana, menandakan perang akan dimulai. Serang! Hentakan suara kaki-kaki kuda yang berlarian, dentingan pedang yang saling beradu, tancapan tombak, anak panah yang melesat cepat saat ditembakkan dan suara ledakan bola api yang dilepaskan dari ketapel raksasa sudah memenuhi area peperangan. Jenderal Jude memerintahkan pasukan Vincent untuk menembakkan anak panah dan menghujani musuh dengan panah api.
Tak mau tinggal diam, pasukan Woman balik menyerang pasukan Vincent dengan ganasnya. Mereka menebas siapa saja musuh yang ada di hadapan mereka. Mereka juga melempari bola api. Alhasil, banyak prajurit Vincent tumbang laksana pohon tersambar petir. Tambah pasukan, seru Nelson. Ia merasa mulai kewalahan dengan jumlah pasukan Woman yang sangat banyak. Jangan biarkan mereka menambah jumlah pasukan. Terus serang mereka, perintah Jenderal Matt. Aura benar-benar ketakutan melihat peperangan ini. Lagi langit sore begitu gelap akibat asap hitam tebal yang ditimbulkan oleh bola api yang meledak saat jatuh ke tanah. Jujur saja, ia khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa Nelson. Ia merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Jika saja ia tidak mencoba melarikan diri dari istana Vincent, tentunya Nelson dan pasukannya tidak akan bertemu dengan pasukan Woman. Sebenarnya perang ini bukan murni karena Aura. Delfino dan pasukannya memang sudah berencana menyerang istana Vincent malam ini. Bentrok antara pasukan Vincent dan Woman yang terjadi pada sore ini membuat Delfino dan pasukannya semakin terpancing untuk menyerang Nelson serta pasukannya tanpa menunggu malam tiba. Perlahan kabut asap itu sedikit mulai berkurang sehingga Aura dapat melihat dengan jelas bagaimana perang itu berlangsung. Jantungnya semakin berdetak kencang menahan rasa takut yang tak terkira. Sungguh menyeramkan perang itu. Tanah telah dibanjiri oleh darah-darah segar dan pasukan yang mati mengenaskan dalam keadaan tertembas dan hangus terbakar. Perasaannya semakin tak keruan. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan Nelson. Kedua bola mata Aura terus melirik kanan kiri tanpa henti hingga akhirnya ia dapat melihat keberadaan Nelson. Akan tetapi, pria itu terlihat lemah dan kesakitan. Tubuhnya penuh darah dan ada tusukan pedang di perutnya. Rupanya, serangan itu menghasilkan kemenangan bagi pasukan Woman. Aura yakin, sosok pria yang mengenakan zirah hitam abu-abu di hadapan Nelson adalah Pangeran Delfino. Tetapi ia tak dapat melihat wajah pangeran itu karena posisi pria itu membelakanginya. Ia benar-benar tidak tenang melihat keadaan Nelson seperti ini. Ia putuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan segera menghampiri Nelson meskipun ia sadar ia tidak punya kekuatan apapun untuk melawan Delfino dan pasukan Woman. "Hentikan!" seru Aura pada sosok pria yang membelakanginya. Suara Aura yang melengking membuat pria itu sejenak menghentikan pedangnya yang akan ditusukkan lagi ke tubuh Nelson. "Kumohon, jangan bunuh dia." Mendengar permintaan itu, Delfino menghela napas seolah kesabarannya mulai menguap. "Diam kau!" Ia membalikan tubuh ke arah Aura sambil menghunuskan pedang tajamnya. Aura tersentak saat melihat wajah Pangeran Delfino. Begitupun juga dengan pangeran itu. Ternyata pria sangar yang terkena lemparan batunya itu adalah Pangeran Delfino. "Jetty, kau yang akan menolong Nelson?" Sorot mata penuh amarah terpancar di mata coklat Delfino. Aura menarik napas dalam-dalam, mencoba memberanikan diri dan melenyapkan rasa takut yang melanda. "Ya, memang aku orangnya." "Lantas, itu masalah bagimu. Jangan ganggu dia, Delfino. Lawanmu bukan dia, tapi aku." Rasa sakit semakin menyiksanya, tetapi Nelson tetap mencoba untuk bangkit. Ucapan Nelson membuat kemarahan Delfino semakin memuncak. Ia semakin tak sabar untuk membunuh Nelson. Pedang tajamnya kini diarahkan tepat ke jantung Nelson. Bergabunglah bersama para iblis di neraka. Saat Delfino mulai mengayunkan pedangnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan bola api yang diikuti oleh suara jeritan manusia dan hentakan kaki kuda yang menderap semakin dekat. Ia terpaksa menghentikan ayunan pedangnya untuk melihat apa yang terjadi. "Apa?" Delfino tersentak hebat. 1000 prajurit Vincent tambahan datang bersama seorang pria yang agak tua. Pria itu adalah Sam, kakak dari Eric Vincent yang merupakan ayah Nelson. Namun, bukan hal itu yang membuat Delfino tersentak. Ia tidak pernah takut seberapapun banyaknya jumlah pasukan Vincent. Akan tetapi, Sam membawa ratusan rakyatnya yang disekap di istana Vincent. Mereka diseret hingga menjerit kesakitan. "Delfino, cepat lepaskan Nelson atau aku akan ledakan mereka semua dengan bola api," ancam Sam dengan tatapan licik. "Sungguh pengecut kau, Sam. Kau hanya berani mengancamku dengan nyawa rakyatku. Jangan banyak bicara," seru Sam sambil menebas leher beberapa rakyat Woman. "Lepaskan Nelson dan segera mundur dari peperangan ini."
Melihat Sam telah membunuh beberapa rakyatnya, Delfino memutuskan untuk mundur. Sangat getir baginya. Namun ia terpaksa melakukannya. Ia tak ingin kehilangan nyawa rakyatnya lebih banyak lagi. Mundur dan kembali ke istana, perintah Delfino. Ia dan pasukannya pun segera pergi. Mungkin hari ini ia mundur, tetapi tidak menutup kemungkinan ia dan pasukannya akan kembali menyerang kerajaan Vincent dalam waktu dekat. Bahkan, dengan strategi yang lebih hebat. Seminggu berlalu, tetapi Aura masih belum dapat melupakan perang itu. Di dalam pikirannya selalu terlintas suasana perang yang menyeramkan itu. Suara ledakan, pedang, langit yang gelap karena asap, genangan darah, dan pasukan yang mati mengenaskan. Semua itu tak mudah ia lupakan. Saat ia sedang teringat kejadian mengerikan itu, tiba-tiba terdengar samar-samar suara di telinganya. Aura menegaskan lagi pendengarannya untuk mengetahui dari mana asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari kamar Nelson. Ia pun segera melangkahkan kakinya keluar menuju kamar Nelson yang berada tepat di sebelah kamarnya. Ia melihat Nelson sedang berbicara serius dengan pamannya. Aura cepat-cepat bersembunyi di balik pintu yang sedikit terbuka untuk mendengarkan percakapan mereka. Sam tampak sangat marah pada Nelson. Matanya menatap Nelson dengan penuh emosi. Rupanya pria berusia 55 tahun itu tak menyukai keberadaan Aura di istana Vincent. Segera usir wanita asing itu. Orang asing tidak boleh tinggal di istana kita, perintah Sam. Nelson menggeleng. Tidak, Paman. Aku tidak akan mengusirnya. Di luar sana banyak pasukan woman dan aku tak mau mereka menyakiti Aura. Aku tahu, kau pasti menyukai wanita itu. Mata hijau pria tua itu menatap Nelson dengan jengkel. Ingat, kau baru saja mengenalnya. Bahkan, wanita itu tak jelas berasal dari mana. Bisa saja dia datang ke pulau ini untuk menguasai Aldura. Nelson menatap mata Sam dengan tajam, seolah Sam telah menyinggung dan melukainya. Dia memang wanita asing di sini, tetapi dia mempunyai asal-usul yang jelas. Jetty, kumohon kau jangan berpikiran buruk tentang Aura. Seketika raut wajah Sam berubah pucat. Nelson, seharusnya kau sadar bahwa leluhur Vincent tidak akan menyukai perbuatanmu ini. Sam segera keluar dari kamar dan membanting pintu. Senja telah berganti malam. Suasana yang sunyi dan dipenuhi banyak bintang membuat Aura larut dalam suasana. Sejak matahari terbenam, ia sudah berada di taman istana. Aura tampak sedih dan hanya terdiam sepi. Ucapan buruk Sam tentang dirinya telah melukai hatinya. Saat tengah melamunkan nasibnya, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Aura menoleh perlahan. Ternyata orang itu adalah Nelson. Melihat Aura, Nelson pun ikut terdiam sambil memandangi langit bertabur bintang. Beberapa saat kemudian, ia mulai membuka mulut dan berkata lirih. Malam yang indah bukan? Ya, sangat indah. Sahut Aura yang juga memandang langit. Aura, apa kau kini sedang bersama seseorang? Tanya Nelson. Ia melepaskan pandangannya dari langit dan beralih menatap Aura. Ya, tentu saja. Aku sedang bersamamu. Sahut Aura heran. Bukan itu maksudku. Nelson mengoreksi. Apa kau sudah mempunyai kekasih atau bahkan sudah menikah? Belum keduanya. Jawab Aura singkat. Ia mulai merasa aneh dengan pertanyaan Nelson. Rasa lega terdengar dari embusan napas Nelson. Beban di dadanya sedikit berkurang. Tapi ia masih punya banyak pertanyaan terkait dengan perasaannya kepada Aura. Nelson terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia menyisir rambutnya dengan jari-jarinya. Sepertinya ada yang ingin Nelson bicarakan dengan serius. Aura, panggil Nelson. Tangannya memegang bahu Aura, memaksakan wanita itu untuk melihat matanya. Mungkin ini terlalu cepat untuk mengungkapkan ini, tapi aku tak bisa menahannya terlalu lama. Nelson mulai berbisik dan membuat pengakuan yang mengejutkan. Aku mencintaimu, Aura. Nelson. Aura menarik napas berat, kemudian mengembuskannya perlahan. Maafkan aku, Nelson, tapi aku tidak bisa membalas cintamu. Meskipun saat ini ia sudah dapat bersikap manis pada Nelson, ia tidak memiliki perasaan yang sama pada Nelson. Kekecewaan terlihat jelas di mata Nelson, tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Sebelumnya,
Tidak ada satu wanita yang pernah menolak cintanya. Ia begitu mudah mendapatkan cinta seorang wanita. Tapi ternyata, wanita yang ada di hadapannya ini telah menolak cintanya. Hal ini sangat mengejutkan baginya. Namun ia tak akan menyerah sampai Aura luluh dan mencintainya. Rupanya sang penakluk wanita ini, kini telah berbalik takluk. Hanya Aura yang mampu menaklukkannya. Aku tak akan menyerah, Aura. Aku akan membuatmu mencintaiku. Aku yakin, aku pasti bisa. Aura melemparkan senyuman pada Nelson lalu berkata, "Jika kau dapat membuktikan cintamu padaku, maka aku akan mencoba membuka hatiku untukmu. Aku berjanji, aku akan membuktikannya padamu." Terpancar sebuah harapan besar di mata Nelson. Ia akan berusaha untuk mendapatkan hati wanita pujaannya itu. Meski sulit, namun ia akan tetap berusaha hingga Aura jatuh ke pelukannya. Bab 4. Menjadi budak Delfino. Kumohon, jangan sakiti aku. Aura menyandarkan dirinya ke tiang tempat tidur. Jangan banyak bicara atau terpaksa kami akan menyakitimu. Mereka berjumlah 3 orang. Utusan kerajaan Woman yang menyamar sebagai prajurit Vincent. Mereka ditugaskan oleh Delfino untuk menculik Aura. Setelah membunuh 3 prajurit Vincent, mereka mengenakan zirah coklat berlambang sayap hitam yang menjadi ciri khas pasukan Vincent. Dengan begitu, mereka dapat leluasa masuk ke istana Vincent tanpa ada yang mengetahui siapa mereka sebenarnya. Aura tak dapat berteriak. Mulutnya dibekap dan dibius hingga tak sadarkan diri. "Penyusup!" teriak salah satu prajurit Vincent yang telah menemukan prajurit lain mati tanpa mengenakan zirah. Mendengar teriakan itu, prajurit Vincent lainnya meniup trompet untuk menandakan situasi darurat. "Apa yang terjadi?" tanya Nelson heran. "Ada penyusup masuk istana, Tuan," sahut Jenderal Jig. "Kami menemukan 3 prajurit mati tanpa mengenakan zirah." Mata biru Nelson berkilat-kilat penuh kejengkelan. "Cari dan bunuh mereka semua." Dengan segera, Jenderal Jig mengerahkan pasukan untuk mencari para penyusup itu. "Periksa semua sudut istana. Kita harus menangkap penyusup itu dan menyerahkannya pada pangeran." "Baik, Jenderal." Napas Nelson tiba-tiba terasa terbakar, menyesakkan paru-parunya. "Aku harus memeriksa Aura," kata Nelson gelisah. Ia harus memastikan wanita itu baik-baik saja di dalam kamar. Nelson membuka gagang pintu kamar Aura dengan perlahan. Ia takut mengganggu tidur Aura jika memang wanita itu aman dan baik-baik saja di dalam sana. Mata biru pangeran itu terbelalak melihat kamar Aura yang berantakan. Tak ada yang tidur di ranjang mewah itu. Aura lenyap. Dia tidak ada di sini. Nelson terus memperhatikan tempat tidur Aura yang berantakan dengan penuh rasa cemas. Kemudian sorot matanya tertuju pada secari kertas putih yang terjatuh di lantai marmer. "Gadis bodoh ini kini bersamaku. Berdoalah agar Tuhan menyelamatkan nyawanya. Dan satu hal lagi, senang membuatmu panik," tulis Delfino dalam suratnya. "Berdebah kau, Delfino," seru Nelson sambil merobek kertas itu. Emosi membakar jantungnya, membuat dendamnya semakin membara. Nelson tahu maksud dan tujuan Delfino menculik Aura. Hanya satu yang Delfino inginkan sebelum membunuhnya, yaitu menyiksanya. Termasuk menyiksa perasaannya. Ruang gelap, kotor, dan menjijikan. Itulah yang Aura lihat saat ia tersadar dari obat bius yang melelapkannya selama beberapa waktu. Tak pernah terbayangkan di benaknya ia akan merasakan penjara istana untuk kedua kalinya. Ia melihat penyiksaan itu lagi. Orang-orang tak bersalah dicambuk, kulit mereka dibakar dengan bara api, bahkan disayat dengan pedang hingga darah bercucuran seperti yang pernah ia lihat dan rasakan sendiri saat berada di penjara kerajaan Vincent. Tiba-tiba rasa heran memenuhi isi kepala dan hatinya. Ia merasa sangat aneh dengan apa yang ia alami saat ini. Jika mereka menangkapku karena aku orang asing yang telah bersekutu dengan kerajaan Vincent, lalu mengapa mereka tak melakukan hal apapun padaku? Tak ada seorang pun dari mereka yang menyentuh dan menyiksaku. Apa yang sebenarnya diinginkan Pangeran Delfino dariku? Jika memang karena dendam, tentunya aku sudah mendapat penyiksaan sejak aku sadarkan diri beberapa saat lalu. Pikir Aura. Langkah kaki terdengar jelas menghampirinya. Seorang pria berjubah merah keemasan kini berdiri tepat di hadapannya. Postur tubuh dan warna kulitnya sama seperti Nelson. Namun matanya yang coklat, rambutnya yang hitam pekat,
dan bibirnya yang agak tebal, jelas membedakan kedua pangeran itu. "Halo, Aura," sapa sinis Delfino terdengar jelas. Sorot mata pria itu sangat tajam dan suaranya pun terdengar berat. "Senang bertemu kembali. Apa yang kau inginkan?" tanya Aura dengan nada gemetar. "Apa kau ingin menyiksaku untuk balas dendam atas luka di dahimu?" Pangeran itu tertawa sinis mendengar pertanyaan Aura. "Tentu tidak, Aura. Kau sudah cukup puas merasakan penyiksaan di penjara Istana Vincent." Aura sangat terkejut mendengar Delfino telah mengetahui pengalaman pahitnya itu. "Bagaimana kau tahu akan hal itu?" "Aku lebih pintar daripada Nelson," kata Delfino menyombongkan diri. "Tak butuh waktu lama untuk mengetahui segala sesuatu tentangmu." Aura mengerutkan dahinya. Ia semakin merasa aneh dengan maksud dan tujuan Delfino membawanya ke tempat ini. "Lantas, kenapa kau menyekapku di sini?" Delfino mengangkat alis hitam tebalnya, kemudian mencondongkan tubuh mendekati Aura. "Nelson-lah yang menjadi alasanku menyekapmu di sini. Rupanya kau tak sepintar seperti yang tadi kau ucapkan." "Aku bukanlah kekasih Nelson." "Aku tahu itu," seru Delfino yang mulai terbawa emosi. "Tapi, dia mencintaimu. Aku ingin membuat batinnya tersiksa karena kehilanganmu. Kau sungguh tak punya perasaan." Bukannya tersinggung dengan hinaan Aura, pria itu malah tertawa sinis. "Kau benar. Aku memang tak punya perasaan. Karena itulah mereka menyebutku pangeran berhati batu." Kehidupan yang keras telah membuat hati Delfino membatu. Sejak kematian kedua orang tuanya, hanya kebencian yang menyelimuti hatinya. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah dapat tertawa bahagia. Ia bahkan tak pernah menangis lagi. Air matanya seolah mengering. Jika kini ia tertawa, tawanya bukan bersumber dari rasa bahagia, tetapi karena kebencian dan amarah. "Keluarkan aku dari tempat terkutuk ini," desak Aura. "Tentu, aku akan mengeluarkanmu dari penjara ini," sahut Delfino dengan sorot mata tajam dan senyum sinisnya. Aura melihat pangeran itu dengan tatapan penuh curiga. "Kau pasti mempunyai niat buruk padaku." Tanpa basa-basi lagi, Delfino memerintahkan 2 prajuritnya untuk membawa Aura ke dalam istana. Aura dibawa ke sebuah kamar yang megah. Kemewahannya melebihi kamar yang disediakan Nelson untuknya. Namun, kamar itu bukanlah milik Delfino, melainkan kamar yang disediakan untuk Aura. "Kau jangan senang dulu, Aura," kata Delfino sambil berjalan menghampiri Aura. "Ini semua tidak gratis. Apa yang sebenarnya kau inginkan?" tanya Aura. Suaranya terdengar kasar karena emosi yang meluap. "Diam kau. Lebih baik sekarang kau beristirahat, karena besok pagi kau harus melakukan tugas-tugasmu sebagai budak pribadiku." Rupanya Delfino membawa Aura ke istana Wallman untuk dijadikan budak yang harus selalu menuruti semua perintahnya. Rasanya Aura ingin sekali meninju wajah Delfino dan memplester mulutnya. "Tidak, aku tidak sudi menjadi budakmu. Sudi tak sudi kau harus melakukannya. Jika tidak, maka aku akan membunuhmu," ancam Delfino. Wajahnya semakin didekatkan ke wajah Aura. Ancaman Delfino membuat tubuh Aura gemetar karena takut. Ia terpaksa menuruti kemauan pangeran berhati batu itu untuk menghindari hal buruk yang akan menimpanya jika ia melawan. Aura menangis terseduh meratapi nasibnya. Ia merasa hidupnya sangat menderita selama berada di Pulau Aldora. Kini, ia akan lebih menderita lagi karena harus satu atap dengan Delfino. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Matahari mulai bersinar menerangi bumi. Suara burung-burung berkicau telah terdengar. Tapi Aura masih terbaring dan memejamkan mata di tempat tidur. Wanita itu terlihat begitu letih dan kurang sehat. Sejak Delfino meninggalkan kamar, Aura tidak dapat memejamkan mata. Ia terus menangis hingga tengah malam. Wangi mas dan vetiver tiba-tiba memenuhi indera penciumannya. Aroma itu segar dan lembut sekali, seperti udara pagi yang membuat tidurnya semakin lelap dan nyaman. Aura merasakan aroma segar itu semakin mendekat menghampirinya. Lalu tiba-tiba di dalam tidurnya, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Awalnya suara itu terdengar lirih, namun lama-lama suara itu semakin terdengar keras dan berseru lantang. "Bangun kau, Aura!" Mendengar seseorang meneriakinya, Aura pun tersentak dari tidurnya. Saat ia membuka mata, wajah dingin dan bengis pangeran berhati batu itu memenuhi penglihatannya.
Ia sungguh tak menyangka aroma yang menyejukkan hatinya itu ternyata aroma tubuh Delfino. Alis tebal pangeran itu terangkat karena jengkel. Matanya menyipit menatap Aura penuh emosi. Cepat lakukan tugasmu. Siapkan sarapan pagi untukku. Perintah Delfino. Aura terpaksa menuruti perintah Delfino. Bagaimana tidak? Pria itu terus mengancamnya. Ganti sarapanku dengan yang lain. Perintah Delfino. Mata Aura membelalak terkejut. Apa yang salah dari makanan ini? Delfino mengangkat bahu bidangnya. Dahinya pun mengerut karena muak. Aku tidak menyukai makanan yang manis. Sejak 15 tahun silam, Delfino tak pernah mau lagi memakan makanan yang manis. Ia merasa hidupnya sangat pahit dan tak ada keceriaan, sehingga ia mulai membiasakan dirinya dengan sesuatu yang pahit. Jika saja hidupnya tak sepahit ini, mungkin Delfino tidak akan menjadi orang yang menyebalkan seperti yang terlihat saat ini. Hei kau! Jangan lupa setelah ini kau harus merapikan kamarku, membasuh kakiku dengan air hangat, dan banyak lagi tugas yang harus kau kerjakan. Sikap dan perlakuan Delfino membuat Aura sangat sakit hati. Namun ia harus menerima kenyataan pahit ini. Sejak pertama kali ia bertemu dengan Delfino, sikap pria itu memang tak pernah manis padanya. Sangat berbeda dengan sikap manis yang ia dapatkan dari Nelson. Malam ini, hujan turun membasahi Eldora. Jutaan bulir air terus menjatuhkan diri ke bumi. Udara di Eldora terasa semakin dingin menusuk kulit. Bulu kuduk Aura merinding karena hembusan angin dingin yang masuk melalui celah-celah jendela kamar. Aura hanya dapat memandangi bulir-bulir air hujan yang berjatuhan dari balik jendela kamarnya. Ia tak dapat menyentuh bulir-bulir air hujan itu. Kilatan petir beserta suara gemuruh halilintar yang terdengar begitu keras, membuat Aura histeris ketakutan. Suara halilintar itu mengingatkannya pada ledakan bola api yang ia dengar dan lihat saat perang beberapa waktu lalu. Dalam ketakutannya, terbayang olehnya senyuman yang sangat manis hingga membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Entah sudah berapa lama Aura tidak bertemu dengan Nelson, hingga tumbuh rasa rindu pada pria itu. Sejak Aura tinggal di istana Woman, Delfino tak pernah mengizinkannya untuk keluar dari istananya meskipun hanya untuk sekedar menghirup udara segar di taman istana. Selama berada di istana ini, yang Aura rasakan hanyalah kesedihan. Ia tak dapat tertawa, bersenda gurau, ataupun melukis seperti yang boleh ia lakukan di istana Vincent. Walaupun awalnya Aura tak sudi menerima kebaikan hati Nelson, sikap manis Nelson padanya mampu meluluhkan hatinya. Akan tetapi, masih belum ada cinta di hati Aura untuk Nelson. Pintu kamar Aura terbuka perlahan. Suara langkah kaki yang berjalan semakin dekat terdengar jelas di telinga Aura. Tetapi ia mengabaikannya. Tanpa harus memalingkan pandangannya dari jendela dan menoleh ke belakang pun, ia tahu langkah kaki siapa yang menghampirinya. Mau apa lagi kau? Tanya Aura yang merasa terusik dengan keberadaan Delfino. Buatkan aku secangkir teh pahit. Perintah Delfino. Aura menoleh ke arah Delfino, lalu menatapnya dengan penuh rasa muak. Tidak, aku lelah. Seharian ini kau sudah menyuruhku melakukan semua keinginanmu tanpa henti. Jangan membantahku atau aku akan. Akan apa? Delfino? Tanya Aura menantang. Di istanamu yang megah ini banyak pelayan yang dapat kau perintah. Tapi kenapa harus selalu aku yang kau suruh? Rupanya kau ingin menguji kesabaranku. Aura, katanya memperingatkan. Sejak kapan kau punya kesabaran? Bukankah kau pangeran berhati batu yang dingin, angkuh, bengis, dan tak punya perasaan? Hina Aura. Mendengar hinaan itu, Delfino semakin marah dan emosi. Sebuah guci besar yang diletakkan di samping pintu kamar menjadi sasaran amarahnya. Ia membanting guci itu, hingga guci itu hancur berkeping-keping. Akan kuhancurkan kau seperti guci itu jika kau terus membantah perintahku. Seru Delfino. Pangeran itu pun segera pergi meninggalkan Aura. Perlakuan Delfino yang dingin, bengis, dan angkuh sungguh membuat Aura merasa muak. Ia teringat pada cerita seorang tahanan saat berada di penjara istana Vincent. Tahanan itu berkata bahwa Damien Walmont adalah raja yang adil, bijaksana, dan berhati mulia. Hal itu membuat Aura berpikir bahwa Delfino tidak menuruni sifat ayahnya itu. Bagi Aura, Delfino adalah seorang pangeran yang tak punya perasaan dan hati nurani.